Wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ibu Sri Hida Wahyuni SPD, staf pengajar Madrasah Aliyah Negeri 1 Lombok Timur. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar ukuran penyebaran data tunggal materi matematika wajib kelas 12. Dalam ukuran penyebaran data tunggal yang akan kita pelajari antara lain yang pertama, jangkauan. Jangkauan atau rentang sama dengan X-max dikurang X-min atau data tertinggi dikurang data terendah. Yang kedua adalah jangkauan antar kuartil atau hamparan. Dengan rumus H sama dengan Q3 min Q1. Yang ketiga adalah simpangan kuartil atau QD. Dengan rumus QD sama dengan setengah dari hamparan atau setengah dikali Q3 min Q1. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like and subscribe ya. Selanjutnya adalah simpangan rata-rata dengan lambang SR ya, yaitu dengan rumus SR sama dengan sigma I dari 1 sampai ke N mutlak XI min X bar dibagi N. Atau SR sama dengan sigma FI dikali mutlak XI min X bar dibagi sigma F. Selanjutnya adalah ragam atau varians dengan lambang S kuadrat. S kuadrat sama dengan sigma XI min X bar dikuadratkan dibagi N. Atau S kuadrat sama dengan sigma FI dikali XI min X bar kuadrat dibagi sigma F. Yang terakhir adalah standar deviasi atau simpangan baku, di mana lambang dari standar deviasi adalah S dan dengan rumus S sama dengan akar dari S kuadrat atau akar dari ragam. Contoh soal, diketahui data 758678795868. Tentukan nilai yang pertama jangkauan, yang B jangkauan antar kuartil, C simpangan antar kuartil, yang D simpangan rata-rata, E ragam, yang F simpangan baku. Pembahasan. Langkah pertama kita adalah kita mengurutkan data dari yang terendah sampai yang tertinggi sehingga kita dapatkan X-min sama dengan 5 dan X-max-nya sama dengan 9. Sehingga jangkauan adalah nilainya 9 dikurang 5 sama dengan 4. Selanjutnya adalah kita menentukan jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil. Sebelumnya kita harus mencari dulu Q2 ya. Untuk mendapatkan Q1 dan Q3. Ingat konsep Q2 itu sama dengan median ya, yaitu data kita bagi menjadi 2 dulu. Sehingga karena datanya ada 12, maka Q2 itu letaknya adalah di antara X ke-6 dan X ke-7. Karena letaknya itu antara X ke-6 dan X ke-7, maka Q2 itu sama dengan X ke-6 ditambah X ke-7, kita bagi 2, kita dapatkan 7 ditambah 7 sama bagi 2 sama dengan 7. Selanjutnya kita akan mencari Q1. Karena Q2 itu terletak di antara X ke-6 dan X ke-7, maka Q1 itu daerahnya adalah dari X pertama sampai X ke-6. Sehingga kalau kita bagi 2, maka kita dapatkan Q1 itu terletak di antara X ke-3 dan X ke-4. Sehingga Q1 sama dengan X ke-3 ditambah X ke-4 dibagi 2, yaitu 6 ditambah 6 dibagi 2. Selanjutnya kita akan mencari Q3.
Karena tadi Q2-nya itu terletak di antara X ke-6 dan X ke-7, maka Q3 itu daerahnya adalah dari X ke-7 sampai X ke-12. Sehingga kita dapatkan Q3 sama dengan X ke-9 ditambah X ke-10, kita bagi 2, yaitu 8 ditambah 8 dibagi 2 sama dengan 8. Kalau kita sudah mendapatkan Q1 dan Q3, tinggal kita masukkan ke dalam rumus jangkauan antar kuartil, yaitu H sama dengan Q3 min Q1, 8 dikurang 6 sama dengan 2. Mudah kan ya? Selanjutnya simpangan kuartil, yaitu setengah dari hamparan, atau setengah dikali 8 dikurang 6, setengah dikali 2 sama dengan 1. Oke, gampang kan ya? Selanjutnya kita akan mencari simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku. Sebelum kita mencari simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku, terlebih dahulu kita mencari nilai rata-rata. Kalian masih ingat kan cara mencari nilai rata-rata? Yaitu sigma FIXI dibagi sigma F. Ini ya, 5 ini banyaknya ada 2 di data, kita lihat 6 banyaknya ada 2, 7 banyaknya ada 3, 8 banyaknya ada 4, 9 banyaknya ada 1. Sehingga X rata-rata adalah sigma FIXI dibagi sigma F, 2 dikali 5 ditambah 2 dikali 6 ditambah 3 kali 7 ditambah 4 kali 8 ditambah 9, kita bagi dengan 12 menghasilkan nilai 7. Selanjutnya nilai rata-rata tinggal kita masukkan ke dalam rumus. XI artinya dari I-nya dari 1 sampai ke N ya. Selanjutnya F pertama 2. XI yang pertama adalah 5. Ya, 2 dikali mutlak 5 dikurang 7. 7 ini adalah nilai rata-rata. Kemudian ditambah 2 dikali mutlak 6 dikali kurang 7 ditambah 3 kali mutlak 7 kali 7 ditambah 4 kali mutlak 8 dikurang 7 ditambah mutlak 9 dikurang 7 kemudian dibagi 12. Perhatikan tanda mutlak tuh masih ingat kan ya, pelajaran kelas 10 artinya positif ya. Ya, mutlak min 2 sama dengan 2, mutlak min 1 sama dengan 1, dan seterusnya. Sehingga kita dapatkan ini 12 dibagi 12, simpangan rata-ratanya sama dengan 1. Selanjutnya adalah varians dan simpangan baku. Sama langkahnya kayak tadi ya, ingat beda rumus varians dan simpangan rata-rata adalah kalau di simpangan rata-rata tadi menggunakan nilai mutlak, kalau di varians menggunakan kuadrat ya. Oke, tinggal kita masukkan sama langkahnya kayak tadi. X pertamanya 5, banyak 5 itu adalah 2. 2 dikali 5 dikurang 7 kuadrat. Ingat 7 ini adalah nilai rata-rata. Terus ditambah 2 dikali 6 dikurang 7 kuadrat, ditambah 3 kali 7 dikurang 7 kuadrat, ditambah 4 kali 8 dikurang 7 kuadrat, ditambah 9 dikurang 7 kuadrat, lalu kita bagi dengan 12. Ingat ya, langkahnya kita selesaikan dulu dalam kurung, kita kurangi dulu yang dalam kurung. Setelah kita kurangi, kita kuadratkan dulu hasilnya, baru kita kalikan dengan frekuensi ya. Ternyata kita dapatkan hasilnya itu adalah 18 dibagi 12 sama dengan 1,5. Selanjutnya simpangan baku. Kalau udah kita dapatkan varians, ingat rumus simpangan baku S sama dengan akar dari S kuadrat atau akar dari varians. Tadi kita dapatkan varians itu adalah 1,5 sehingga simpangan bakunya akar dari 1,5. Mudah kan ya? Oke. Selanjutnya latihan. Jangan lupa latihan ya agar kalian bisa mengetes kemampuan kalian. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.